Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Enggak, Bapak Ibu, selamat datang di webinar Rumah Scopus. Begitu, bagi yang bisa on cam, monggo Bapak Ibu kita on cam. Kemudian mohon izin Oke. Bapak Ibu, perkenalkan saya Mbak Aulia, kemudian ada Mas Wiam juga. Nanti selama 8 kali pertemuan, juga nanti bersama Pak Jo, enggak Bapak Ibu? Pak Jo ada di grup. Oke. Ya, kami akan membersamai Bapak Ibu selama 8 kali pertemuan. Oke, Bapak Ibu, karena kami sudah berkenalan, Bapak Ibu boleh berkenalan. Mungkin ada yang dari Papua atau dari Aceh. Yang paling jauh dari mana, Bapak Ibu? Saya dari Medan, Bu. Wow, Masya Allah, nggih, Bapak. Saya Selamat datang, dari Bapak. Palu, Dari Palu, nggih. Selamat datang, dari Ibu. Kupang. Dari Kupang. Oke, Bapak Ibu. Di sini bergabung ya dari berbagai daerah, dari berbagai keilmuan juga. Mungkin Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat nama dan juga keilmuannya. Barangkali nanti bisa kolaborasi Oh. penulisan. Oke? Bisa ditulis di kolom chat. Oke, Nah, ya. Baik Bapak Ibu, jadi kita oke. akan Oke. bertemu di Berarti prosesi. pertama-tama nanti saya akan. Oke, mohon izin. Jadi nanti di awal kita mulai step by stepnya, jadi tidak langsung jadi paper nggih Bapak Ibu. Kita mulai dari judul, nanti di akhir juga kita akan membicarakan bagaimana proses submitnya Bapak Ibu. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu bisa bergabung dari awal pertemuan hingga akhir dan juga Bapak Ibu Zoom ini kami record sehingga nanti recordannya akan dikirimkan ke grup maksimal besok, tapi seandainya Bapak Ibu mau merecord secara pribadi, secara personal, monggo diperbolehkan juga. Oke, Bapak Ibu mungkin juga sudah tidak sabar menunggu materi pada malam hari ini. Di sini nanti yang pertama kita akan membicarakan terkait judul. Karena judul itu muncul paling awal, paling atas Bapak Ibu. Paling atas di dalam papernya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan dengarkan dari Mas Wiam terlebih dahulu pencapaian apa namanya penjelasan terkait judul. Lalu setelah itu baru kita akan masuk ke dalam breakout room. Jadi nanti Bapak Ibu akan kita pisahkan ke dalam breakout room karena supaya apa? Supaya nanti semua judul Bapak Ibu itu akan terbahas gitu ya, akan kita didiskusikan. Oke, jadi malam hari ini kita akan membicarakan judul Bapak Ibu. Ada dua capaian yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu pastinya kami harapkan bisa membuat judul. Jadi tidak hanya apa namanya judulnya yang masih lalu-lalu, nanti kita akan olah menggunakan tips dan trik yang sudah disampaikan oleh Mas Wiam nantinya. Kemudian setelah judul kita juga akan membuat keyword. Keywordnya yang sesuai dengan judulnya Bapak Ibu. Oke, dua ini akan kita lakukan pada malam hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan siapkan dulu kopi, teh ataupun kertas dan tulisannya begitu ya. Kita akan dengarkan materi dari Mas Wiam. Kita sapa dulu Mas Wiam. Selamat malam Mas Wiam. Oke, selamat malam Mas Wiam. Baik, Mas Wiam sepertinya sedang terlempar Bapak Ibu. Sebelumnya adakah kendala terkait akunnya Bapak Ibu? Terkait akunnya apakah ada kendala? Akun Rumah Scopus karena di dalam akun tersebut Bapak Ibu bisa mengakses video yang mana videonya penting sekali karena kita akan di Zoom ini juga akan membahas terkait materi-materi yang ada di video tersebut. Iya, Ada Bapak Ibu yang maaf masih Ibu Aulia, mendengar? kebetulan Oke, baru buka ini HP-nya, WA-nya baca. Terus saya belum, di mana ya saya buat ngakunya, di mana caranya itu? oke. Maaf, terlambat ini membaca Ya, ini siap. Tidak apa-apa WA-nya. Ibu. Iya. Baik, untuk akunnya yang pertama Bapak Ibu, akunnya itu dikirimkan oleh admin.
Dikirim ke Admin. admin. Nah, adminnya itu nomornya sebentar saya kopikan ya. Nomornya sudah dikirimkan ke Admin. grup WA. Jadi admin Admin. pendaftaran ya Bapak Ibu. Sebentar, saya kopikan nomornya. Admin pendaftaran. Iya, nomornya adalah ini. Saya copy, masukkan ke chat chat sini ya, chat Zoom. Dan nanti bisa ditayangkan ke nomor tersebut terkait akunnya. Kemudian mungkin kita simak video berikut nggih sembari menunggu Mas Wiam. Kita simak video bagaimana cara masuk ke dalam akunnya. Boleh nggak Bapak Ibu? Saya share terlebih dahulu ya. Kita dengarkan terlebih 687. dahulu. Oh, Ya, oke. Saya oke, mohon sudah. izin share terlebih dahulu. Sebentar, saya buka dulu videonya. Oke, kita share sound. Nah, untuk akunnya nanti Bapak Ibu kita dengarkan dulu video berikut. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat video tutorial atau tata cara untuk menaklukkan Scopus, Bapak Ibu bisa membuka browser terlebih dahulu, boleh Google Chrome, boleh Mozilla atau yang lain sebagainya. Lalu silakan Bapak Ibu membuka dengan URL rumahscopus.com. Lalu Bapak Ibu yang sudah memiliki akun bisa melakukan login terlebih dahulu di bagian check in. Lalu silakan masukkan email yang sudah didaftarkan. Kita coba. Salah. Kita check in. Lalu masukkan password. Lalu masukkan email. Email yang sudah didaftarkan. Lalu kalau sudah, pilih log masuk. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tertera masuk ke dalam loginnya rumahskopus.com. Lalu Bapak Ibu di sini ada 3, silakan Bapak Ibu pilih. Ada akses online kelas, wadah diskusi, dan dapatkan info agenda komunitas Rumah Scopus. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat video, Bapak Ibu bisa pilih akses kelas online, tinggal diklik bagian course. Lalu di sini akan ada beberapa video Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu tonton hingga di akhir. Nanti ada beberapa ketentuan Bapak Ibu. Kita coba yang bagian opening, kita klik. Lalu di sini akan tampil videonya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ditonton sampai akhir. Nanti kalau sudah bisa lanjut ke video berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk video berikutnya belum bisa karena Bapak Ibu belum menyelesaikan video yang pertama. Jadi untuk menonton video yang selanjutnya ini, Bapak Ibu harus menyelesaikan video yang sebelumnya terlebih dahulu sampai akhir. Seperti itu. Baru nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan video yang berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semangat tembus Scopus, jangan pantang menyerah, dan tetap semangat. Salam kisah. Oke, Bapak Ibu. Tadi sedikit video nggih cuplikan bagaimana proses loginnya. Nanti kalau masih ada yang merasa kesulitan untuk login, bisa hubungi saya, Mas Wiam, ataupun langsung di grup. Nanti akan kami bantu Bapak Ibu. Oke? Oke, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, karena mengingat terbatasnya waktu, boleh kita foto bersama terlebih dahulu sebelum nantinya akan pisah breakout room. Oke, kita foto bersama di awal dulu nggih, Bapak Ibu. Oke, kita tunggu dulu. Baik, kalau sudah, nah ada 2 slide, nanti ditahan dulu senyumnya nggih Bapak Ibu. Saya hitung 1 sampai 3, ditahan senyumnya. Kemudian nanti saya baru berpindah ke slide yang kedua. Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin menghitung. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekarang slide yang kedua.
Satu, dua, tiga, senyum Bapak Ibu. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini sudah ada Mas Wiam. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan on cam. Kita sapa dulu. Selamat malam Mas Wiam. Selamat malam Mbak Aulia, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke, apakah suara saya kecil sekali Mas Wiam? Mohon izin dan juga Bapak Ibu. Atau Di tempat sudah? saya masih sudah aman Mbak Aulia. Oke, nggih, nggih, siap. Terima kasih. Nanti kalau suara kami dirasa kecil atau ada gangguan, boleh dinotis nggih Bapak Ibu. Oke, Mas Biam, di sini Bapak Ibu sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan terkait bagaimana cara membuat judul yang bisa tembus di Scopus. Nah, nanti Mas Biam boleh menyampaikan materi 15 menit. Selanjutnya kita nanti akan breakout room setelah penjelasan materi Mas Biam. Oke, sudah siap Mas Biam? Baik Mbak Aulia, bisa kita mulai. Ya, silakan Mas Biam. Hmm, Baik Bapak Ibu, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wiyama Yasadi dan seperti yang sudah disampaikan Mbak Aulia, nantinya saya dan Mbak Aulia akan menemani Bapak Ibu selama 8 sesi webinar ini. Dan di sesi yang pertama ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang judul, Bapak Ibu. Ya, jadi ini ada materi pengantar tentang judul sebelum nanti akhirnya kita akan break room untuk membahas judul, Bapak Ibu. Sebelum itu, saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Baik, baik, apakah bisa terlihat, Bapak Ibu, untuk share screen saya? Terlihat, Pak. Lihat. Baik, terima kasih, Bu. Bapak. Baik, nah di sini sesi yang pertama pada malam hari ini kita akan menentukan judul. Judul tentunya yang eye-catching. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu menentukan judul yang eye-catching, kemudian nanti silahkan ditentukan keyword yang sesuai. Nah, judul yang eye-catching di sini tidak hanya dari tata segi bahasanya, mungkin kata-kata yang digunakan, tapi komponen-komponen yang ada di dalam judul, Bapak Ibu. Nah, untuk komponen-komponen yang ada di dalam judul, nantinya Bapak Ibu silahkan membuat judul yang di dalamnya ada ketiga komponen ini, yaitu ada metode, kemudian signifikan, dan objektif. Kalau di Rumah Scopus kami sering menyebutnya adalah MSO, begitu ya, metode, signifikan, objektif. Dan di sini ada metode. Yang pertama di sini ada metode, dan metode di sini ini bukan metodologi penelitian, Bapak Ibu. Bukan metodologi penelitian, tapi metode di sini adalah temuan atau cara yang Bapak Ibu tawarkan dalam penelitiannya. Kemudian yang kedua ada signifikan. Signifikan adalah kontribusinya, manfaatnya, kebermanfaatan metode itu. Kemudian yang ketiga adalah objektif, yaitu objeknya yang menerima manfaatnya, yang menerima kontribusinya, menerima kebermanfaatannya. Kalau kita bisa sederhanakan di sini, yaitu yang pertama adalah metode. Tentunya metode ini yang memberi pengaruh, yang mempengaruhi, yang memberikan manfaat. Kemudian signifikan adalah manfaatnya atau pengaruhnya. Kemudian objektif tentunya ada yang memberi, ada pengaruh, ada yang menerima manfaatnya. Seperti halnya contohnya di sini, digital marketing to improve marketing performance. Digital marketing sebagai metodenya, sebagai cara, sebagai suatu yang mempengaruhi. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya untuk meningkatkan, to improve. Apa yang ditingkatkan, apa yang menerima manfaatnya adalah marketing performance. Nah, nanti silakan Bapak Ibu susun untuk judulnya itu dari ketiga komponen ini. Kemudian untuk susunannya tidak harus kita letakkan metode di depan, objektif di belakang, signifikan di tengah. Untuk susunannya nanti bisa dibulak-balik. Yang penting ada ketiga komponen ini terlebih dahulu. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu ingin meng-highlight tentang signifikansinya atau kebermanfaatannya, silahkan bisa dituliskan signifikansinya yang di depan. Gitu. Oke, sebentar. Eh, Sebelumnya, oke, mohon maaf. Apakah suara saya belum terdengar, Bapak Ibu?
Sangat jelas. Sangat jelas. Sangat jelas. Oke, mungkin Ibu di sini ada yang belum terdengar suaranya, mungkin bisa Kalau Masnya coba. jelas tadi, kalau Mbak Aulianya tadi kecil sekali. Oh, oke, mohon maaf Bapak. Nanti mungkin kita bisa perbaiki terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin Ibu Ina nanti bisa coba dibesarkan untuk di volumenya atau mungkin di setting di bagian zoomnya begitu nggak Ibu? Oke, oke. Mohon izin kita lanjutkan. Nah, di sini kembali lagi penyusunan judul tadi tidak harus metode yang di depan, signifikan di tengah, dan objektif di belakang. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu ingin meng-highlight tentang kebermanfaatannya, mungkin metode yang digunakan atau cara yang digunakan ini sudah sering dibahas, tapi kebermanfaatannya ini yang baru dikaji, seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa ditulis di depan. Kalau dari judul ini kita bisa tuliskan Improving Marketing Performance of SMS with Digital Marketing. Jadi tetap ada ketiga komponen ini. Itu yang jangan sampai di dalam judul itu tidak ada. Jadi kita harus menuliskan judul itu jelas bisa menggambarkan riset kita, paper kita itu isinya tentang apa. Kemudian setelah nanti Bapak Ibu menentukan judulnya, silahkan ditentukan juga untuk keyword. Nah, untuk keyword ini memiliki dua fungsi Bapak Ibu. Untuk keyword itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah ketika Bapak Ibu baru mulai penulisannya atau mulai menulis papernya, fungsi keyword di sini adalah membantu Bapak Ibu dalam menemukan referensi-referensi terkait. Referensi-referensi terbaik, referensi-referensi terkait dengan yang Bapak Ibu bahas. Kemudian, fungsi keyword yang kedua adalah nantinya ketika paper Bapak Ibu sudah publish, itu mempermudah pembaca untuk menemukan paper Bapak Ibu. Agar mempermudah pembaca menemukan paper Bapak Ibu, paper Bapak Ibu akhirnya disitasi. Nah, di situ Bapak Ibu. Dan di yang pertama ini, di sesi-sesi awal ini, kita akan gunakan fungsi keyword yang pertama, yaitu nantinya akan kita gunakan dalam pencarian referensi. Maka dari itu, nanti silakan Bapak Ibu bisa tuliskan banyak keyword. Tidak ada batasan untuk keyword di sesi-sesi awal ini. Nanti yang membatasi keyword itu adalah biasanya dari jurnal. Meminta misal 3 sampai 7 keyword ataupun nanti lebih dari 7 ataupun sampai 10 keyword. Nah, seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu tentukan keywordnya. Boleh yang umum, boleh yang banyak dibahas, boleh yang spesifik. Nah, nanti bisa dituliskan sebanyak-banyaknya. Mau 10 boleh, mau 15 boleh. Dan keyword tersebut bisa kita ambilkan dari judul. Judul tadi kita pecah, digital marketing untuk improve marketing performance of SMS. Ini kita pecah. Apa saja yang dibahas dalam judul? Yang pertama, digital marketing. Kemudian ada marketing performance. Kemudian ada SMS. Nah, di sini ada mobile marketing. Ya, mobile marketing memang tidak kita sebutkan dalam judul, tapi nantinya kita banyak bahas mobile marketing karena berkaitan dengan digital marketing. Maka dari itu bisa saya tambahkan di sini. Misalkan nanti digital marketingnya em, berkaitan dengan e-commerce atau sosial media, boleh juga ditambahkan di keywordnya juga. Jadi semua hal yang ingin Bapak Ibu nantinya bahas, ingin Bapak Ibu tuliskan dalam papernya, bisa Bapak Ibu cantumkan sebagai keyword gitu. Jadi nanti silahkan tentukan keyword ini boleh 10 ataupun lebih. Tidak apa-apa. Baru nanti di sesi-sesi akhir ketika Bapak Ibu sudah siap submit, menemukan jurnal tujuan, baru dibaca-baca lagi berapa yang diminta oleh keyword gitu. Baik. Baik Bapak Ibu, sampai di sini terlebih dahulu sebelum nantinya kita bahas atau kita diskusikan lebih lanjut untuk masing-masing judul dari Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi pengantar pada malam hari ini? Saya Mas Wiam. Silahkan Ibu. Perkenalkan saya Budi Sarasati. Ibu, Ya, salam kenal. saya dari Bayangkara Jakarta Raya. Saya mau nanya ya, betul atau tidak suatu saat saya mau
mensubmit jurnal itu dituliskannya adalah keywordnya tidak boleh sama dengan judulnya. Gimana, Mas? Apa Nah, apa memang itu hanya pada jurnal itu saja atau memang berlaku rumus seperti itu? Terima kasih. baik, sama-sama Ibu. Baik, jadi untuk nantinya Bapak Ibu ketika mau submit, kemudian ada ketentuan-ketentuan seperti itu biasanya hanya dari jurnalnya Bapak Ibu. Untuk keyword, itu bisa saja kita ambilkan dari judulnya. Kita bisa pecah beberapa variabel yang ada di judul, kemudian kita jadikan keyword. Tetapi kembali lagi, nanti ketika Bapak Ibu hendak submit di sebuah jurnal, kita ikuti yang diminta oleh jurnal. Misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkan 10 keyword, terdiri dari yang ada di judul ataupun yang banyak dibahas dalam papernya begitu nggih. Tapi nanti ketika Bapak Ibu submit kemudian di jurnal meminta ini sudah ada di judul, tidak perlu dijadikan keyword. Silahkan masukkan keyword terkait selain yang ada di judul. Nah, itu nanti silahkan diikuti saja. Jadi untuk aturan-aturan jurnal itu setiap jurnal pasti berbeda-beda, pasti ada ketentuan-ketentuan masing-masing, ada yang membatasi jumlah kata di judul juga ada, ataupun tidak, itu pasti ada. Nah, nanti untuk urusan submit begitu ya Bapak Ibu, silahkan nanti dipenuhi saja di akhir. Di awal sini nanti silahkan Bapak Ibu persiapkan dulu judulnya, persiapkan keywordnya, bisa keyword sebanyak-banyaknya. Dan untuk judul di awal sini Bapak Ibu, kami harap tidak usah berlama-lama untuk menentukan judul. Karena apa? Karena selama Bapak Ibu masih dalam masa penulisan sebelum submit, judul itu masih kemungkinan masih bisa berubah. Jadi misal di tengah penulisannya Bapak Ibu menemukan sebuah kata yang sepertinya ini menarik dimasukkan dalam judul, silahkan bisa dimasukkan dalam judul. Jadi judul itu masih bisa berubah-ubah, tetapi tetap memperhatikan ketiga komponen tadi agar kejelasan dalam judul itu bisa nampak. Ya. Mungkin begitu Ibu Budi Sarasati. Nggih, matur nuwun. Nah, ini tugasnya nulisnya di mana? Di Word ya? Oke, Di, Ibu. Nah, nanti saya setelah ketinggalan soalnya tadi, maaf. Oke, baik Ibu, tidak apa-apa. Jadi nanti setelah ini akan kita break room, kita buat 2 room dalam Zoom ini. Nanti Oh, yang satu bersama saya dan yang satu bersama Mbak Aulia. Nanti kita akan berusaha kita diskusikan dari judul Bapak Ibu di sini. Lebih oh, lanjut dalam break room. Seperti itu lanjut. Ibu. Siap. Baik, Nggih, matur nuwun. oke, sami-sami Ibu. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau langsung Izin kita. Mas, Oh, oke, silakan Bapak. izin Mas untuk judul jika kita mau membuat SLR sama saja ya, MSO juga ya. Oke. Nah, nanti bisa dibuat MSO-nya juga, Pak. Nah, atau mungkin, tapi mungkin kalau misalnya di SLR, mungkin kan tidak terlihat jelas tentang apakah improvement atau kemudian menjaga menjaga kestabilan, meningkatkan atau menurunkan begitu. Tapi nanti bisa, misal digunakan signifikansi lain, frasa signifikansi lain, seperti mungkin mengkaji dampak apa atau mengkaji peran apa itu juga bisa. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama Bapak. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Satu lagi mungkin izin Mas Willy. Silahkan Ibu, monggo. Iya, terkait dengan judul ini, Mas. Iya, bagaimana Ibu? Boleh nggak kalau ini konfirmasi aja ini ya, Mas? Oke, Ya, apakah metode yang dimaksud ini adalah variabel X ya, tapi yang signifikan begitu dari hasil riset kita, kemudian objektif adalah variabel Y-nya, Mas, bukan? oke, betul Ibu. Jadi nanti silahkan Ibu bisa masukkan variabel yang signifikan. Nah, jadi mungkin Mm-mm. misal dalam penelitian Bapak Ibu memiliki beberapa variabel. Nah, Ya, dalam satu penelitian itu kita bisa pecah kalau memungkinkan untuk dipecah datanya. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dipecah, tidak usah dipecah. Nanti malah kita kesusahan sendiri. Jadi kalau memungkinkan datanya dipecah, bisa diambil uh, variabel yang signifikan saja. Nanti silahkan dituliskan dalam satu paper. Begitu, Ibu. baik, baik ya. Baik, Oke. terima kasih, Mas Wian. Baik, sama-sama, Ibu. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi? Izin, Ah, izin Pak silahkan. Wiam. Silahkan, Bapak.
Terkait dengan judul, nah biasanya kan kalau kita buat dalam satu judul itu kan bisa kita bedah nanti atau bisa kita menggunakan dua metode, misalnya ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Jadi artinya kan dari judul itu kan kita mau mencoba, kita akan masukkan pertama, nanti yang kualitatifnya, habis dari kualitatifnya kan kita bisa memasukkan kuantitatifnya. Jadi ada dua dua artikel yang bisa kita keluarkan dari satu judul, yang awalnya satu judul begitu. Kira-kira ada nggak metode atau cara untuk bisa memisahkan, sehingga bisa kita pisahkan di mana yang kualitatif dan yang kuantitatif? Terima kasih, Mas. Oke, baik sama-sama, Pak. Jadi untuk memisahkan itu nanti kembali lagi ke Bapak Ibu. Jadi karena riset ini yang lebih memahami risetnya, lebih tahu risetnya itu tentunya Bapak Ibu sebagai yang penelitinya, sebagai yang melakukan risetnya. Kembali lagi, kalau misalnya nanti dari riset yang sudah Bapak Ibu lakukan itu bisa kita pecah, kita bisa membuat beberapa artikel dari riset tersebut. Kan bisa dibuat beberapa artikel, tentunya Bapak Ibu bisa tahu kira-kira ini bisa kita sendirikan atau tidak. Kalau saling berkaitan, saling berhubungan, itu nantinya tentunya akan susah untuk kita pecah. Maka dari itu bisa kita langsung tuliskan jadi satu paper saja. Jadi untuk bagaimana kita bisa memenggalnya mungkin begitu ya, memecahnya menjadi beberapa atau mungkin dari yang kuantitatifnya dulu atau kualitatifnya terlebih dahulu. Nah, itu nanti kembali lagi ke Bapak Ibu. Mana dulu yang mau dibahas? Apakah Bapak Ibu ingin menuliskan tentang kualitatifnya terlebih dahulu atau kuantitatifnya terlebih dahulu? Mungkin seperti itu. Oke. Baik, mungkin ada lagi atau bisa kita langsung mulai untuk break room-nya saja Bapak Ibu agar kita bisa langsung diskusi begitu tentang judul Bapak Ibu tentunya. Oke, lanjut, Mas. Baik. Baik, mungkin di sini Mbak Aulia bisa kita mulai untuk break room-nya. Sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar ini untuk membahas judulnya begitu ya. Oke, Mas Wiam, boleh Mas Wiam. Terima kasih Mas Wiam dan juga Bapak Ibu yang sudah ini ya antusias sekali terkait judul. Nah, Bapak Ibu seperti yang disampaikan Mas Wiam, jadi kita akan terbagi menjadi dua breakout room. Saya izin membuka dulu breakout room-nya. Kemudian Mas Riza, apakah bergabung di Meet? Boleh di-share screen Mas Rizal? Oke. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini sebentar kita tunggu share screen Mas Rizal. Nah, oke Bapak Ibu, di sini ada dua breakout room, ada Mas Wiam dan juga Mbak Aulia. Nanti misalkan dari Ibu Musliha, di sini Ibu Musliha bergabung ke breakout room Mas Wiam, maka harus masuk